Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aran Ginasir Putra, mahasiswa Prodi D4 Fisioterapi semester 3. Di sini saya akan membahas tentang patofisiologi hipertensi. Hipertensi itu jadi sebetulnya adalah peningkatan tekanan darah di atas dari normalnya, di atas 120/80. Sebagian artikel lain bilang di atas 130, ada juga yang bilang di atas 140. Intinya yaitu hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang melebihi dari normalnya, yaitu 120/80. Itu tentunya tidak ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ya seperti riwayat dalam keluarga, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Itu adalah faktor yang tidak dapat diubah. Tapi ada juga faktor eksternal, yaitu pola hidup, pola makan, olahraga, dan sebagainya, itu yang bisa diubah. Pada hipertensi sendiri, secara umum digolongkan menjadi dua, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Primer yaitu yang tadi saya sebutkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal tadi saya sebutkan. Sekunder itu disebabkan karena adanya penyakit lain yang menyebabkan hipertensi tersebut. Kenapa hipertensi disebut sebagai silent killer? Karena tidak semua orang bisa merasakan kalau terjadi perubahan tekanan darah di dalam dirinya sendiri. Contohnya, saya pernah menjadi relawan vaksin pas waktu menensi pemuda sekitar usia 30 tahunan. Saya hasil tensinya itu menunjukkan di angka 180/120. Pas saya tanya apakah ada riwayat darah tinggi, mas-mas tersebut bilangnya tidak punya. Jadi banyak yang tidak sadar tentang hipertensi ini dan akhirnya menyebabkan komplikasi yang cukup parah di organ lain. Itulah kenapa hipertensi sering disebut sebagai silent killer. Kalau kita ngomongin hipertensi, pasti kita ngomong pembuluh darah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, hanya sangat sedikit organ yang tidak mengandung pembuluh darah. Jadi setahu saya, jadi cuma ada dua, yaitu ada rambut dan kuku. Jadi kita bisa hidup tanpa kuku dan tanpa rambut, tapi kalau kerusakan pembuluh darah ya, berarti internal organ kita terancam dengan adanya hipertensi ini. Yang paling sering terjadi adalah, yang paling dilakukan itu adalah stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Karena tiga organ ini yang sering terkena imbas dari hipertensi tersebut. Semua yang sudah dewasa, semua orang dewasa bisa terkena hipertensi. Bahkan orang pasien umur 20-an pun bisa terkena hipertensi. Contohnya yang seperti saya sebutkan di cerita sebelumnya. Jadi saya rasa nggak ada salahnya untuk kita cek rutin tekanan darah. Dan selain cek rutin, kita sering screening secara umum kaitannya hipertensi dengan serangan jantung. Kalau kita ngomong tekanan darah, pasti kita berhubungan dengan pompa. Pompa di dalam tubuh kita yang memompa darah adalah jantung. Jantung juga terdiri dari otot. Jadi sama seperti otot-otot lain di tubuh kita, kalau dilatih secara terus-menerus, diberi beban secara terus-menerus, apalagi dalam kasus hipertensi diberi beban dan tidak diberi istirahat, maka otot-otot jantung juga akan membesar. Tapi dalam artian buruk, karena disebabkan oleh hipertensi. Kenapa buruk? Karena otot-otot jantung sendiri kan mempunyai kelistrikan sendiri. Nah, bila ada gangguan dalam kelistrikan ini, pasti akan menyebabkan akibat yang buruk. Dan salah satunya lagi, bila otot jantung besar, maka ruangan di dalam jantung itu akan mengecil. Nah, ditambah dengan kerusakan di pembuluh darah di seluruh tubuh. Salah satunya juga pembuluh darah yang memperdarahi jantung itu sendiri. Itulah kenapa hipertensi sangat-sangat buruk terhadap jantung. Makanan yang asin, garam, itu kan mengandung NaCl. Nah, natrium klorida, satu molekul NaCl akan menarik 3 molekul air. Dengan menarik 3 molekul air, kita akan menambahkan volume di dalam pembuluh darah kita. Dengan bertambahnya volume, maka akan meningkat juga tekanan dalam pembuluh darah kita. Pengobatan untuk yang sudah punya riwayat hipertensi, kembali lagi ke faktor eksternal dan internalnya. Bila faktor internal tidak bisa kita rubah, maka faktor eksternal yang kita rubah. Jadi contohnya kita bisa mengubah pola hidup. Kalau yang kelebihan berat badan, kita bisa menurunkan berat badan, berhenti merokok, kurangi minum alkohol, dan rajin untuk mengecek tekanan darah kita sendiri. Tapi bila hal-hal tersebut sudah dilakukan dan tekanan darah tetap tinggi, mau nggak mau kita harus memakai obat. Nah, obat hipertensi juga bukan satu obat untuk menyelesaikan segalanya.
ada berbagai jenis obat hipertensi dengan cara kerja yang masing-masing yang berbeda. Jadi ada indikasi dari obat-obat tersebut. Hipertensi ini penyakit yang relatif mudah untuk dikendalikan. Jadi rasanya kok sayang sekali kalau kita sampai terkena komplikasi yang berpotensial mematikan dari penyakit yang relatif mudah dikendalikan. Saya Rendy Nasir Putra, terima kasih. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.